Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa kajian Ramadan yang berbahagia, alhamdulillah hari ini bisa ketemu dengan saya dalam kajian rutin bulan Ramadan, di mana saya kebagian materi tentang janji-janji Allah yang diberikan pada umat Islam dalam bulan Ramadan ini. Sebelum masuk materi tentang janji-janji Allah yang menyangkut pahala dan harapan-harapan yang berada di bulan Ramadan, mari kita kaji dulu sumber utama dari perintah puasa, yaitu ayat Al-Quran yang tertera di dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Bapak Ibu yang saya hormati, ayat ini begitu populer di dalam kajian di bulan Ramadan karena memang menyangkut ayat yang isinya perintah tentang menjalankan puasa Ramadan. Secara komplit kita artikan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan kepada kamu, alaikum kepada kamu sekalian, asyam yaitu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu sekalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi perintah puasa ini adalah bukan sesuatu perintah yang baru di dalam statement Allah yang ada di dalam Al-Quran ini, bahwa puasa ini juga pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita semua. Apa tujuan Allah memberikan perintah puasa ini? Tujuannya tidak lain adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang-orang yang takwa. Karena orang yang takwa itu adalah orang yang sangat berbahagia, karena Allah juga berfirman keuntungan dan jaminan orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang bertakwa, maka dia akan diberikan jalan keluar dan diberikan rezeki dari keadaan yang tidak disangka-sangka. Jadi orang yang takwa itu akan memperoleh dua kemuliaan, dua keuntungan, dua pahala. Yang pertama adalah dia akan selalu diberikan jalan keluar. Jalan keluar dari apa yang dihadapinya, dari permasalahan apa yang dihadapinya. Yang kedua adalah diberikan rezeki yang tiada dikira-kira, rezeki yang tidak dinyana-nyana. Jadi sangat beruntunglah orang yang bertakwa, karena akan relatif menjalankan hidup ini dengan mudah, karena permasalahan akan diberikan jalan keluar oleh Allah dan rezekinya akan diberikan dari tempat yang tidak disangka-sangka. Para pemirsa yang berbahagia, oleh karena itu marilah kita berusaha sekuat tenaga agar
puasa yang kita jalani ini betul-betul bisa mengantarkan kita menuju suatu keadaan yang telah dijanjikan Allah, yaitu al-muttaqin. Jadi mudah-mudahan puasa kita itu menjadikan kita menjadi orang-orang yang takwa, dan otomatis kalau kita menjadi orang yang takwa akan mendapatkan dua keuntungan sebagaimana yang telah saya sebutkan di atas. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan adanya bulan suci Ramadan ini, ada suatu hadis Nabi yang artinya diantaranya adalah barang siapa yang gembira, man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka haramallahu jasadahu alan niron, maka Allah mengharamkan jasad kita kepada api neraka. Oleh karena itu sangat bahagialah kita dapat menemui bulan Ramadan tahun ini, dan apabila kita bergembira dengan datangnya Ramadan itu, kita dengan rasa gembira itu saja Allah sudah memberikan pahala yang berupa kita diharamkan jasad kita dari api neraka. Artinya kita tidak akan masuk api neraka. Oleh karena itu seharusnya lah kita menyambut dengan gembira tentang datangnya atau hadirnya hadirnya bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi saya ulang lagi bahwa Ramadan ini kita diwajibkan untuk menjalankan puasa agar menjadi orang yang takwa. Di samping itu pada bulan Ramadan itu ada janji-janji Allah yang diberikan kepada kita yang berupa karunia dan pahala yang sangat berlimpah. Di antaranya yang telah saya sebutkan tadi, bahwa baru kita merasa gembira dengan datangnya Ramadan saja kita sudah akan mendapat pahala yang berupa diharamkannya jasad kita dari api neraka. Berarti kalau begitu kita bergembira tok kemudian tidak puasa gitu sudah diharamkan dari neraka. Ya jawabnya tidak semacam itu ya. Apabila kita itu gembira dengan datangnya bulan Ramadan, otomatis kalau kita itu gembira, maka kita akan memenuhi kewajiban-kewajiban yang dituntut atau yang seharusnya dilakukan pada bulan itu. Jadi tidak mungkin orang yang bergembira datangnya bulan Ramadan dengan melanggar perintah di bulan Ramadan itu. Jadi bergembira datangnya bulan Ramadan kemudian terus tidak puasa, itu namanya ya tidak gembira gitu ya. Jadi gembira itu artinya kita dengan semangat akan menyambut hal-hal yang baik yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Di antaranya kewajiban yang utama yaitu berpuasa. Puasa secara singkat itu kalau bahasa Jawanya itu adalah mencegah ya, puasa itu ngempet. Jadi kita mencegah dari apa keinginan nafsu kita. Utamanya dari puasa itu kita mencegah makan dan minum dan berhubungan badan mulai dari saat fajar sampai terbenamnya matahari atau sampai datangnya waktu maghrib. Itu yang paling utama puasa secara syar'i. Namun kalau kita lebih ingin mendapatkan sesuatu yang lebih berarti lagi, bahwa kita tidak cukup hanya menahan makan dan minum serta berhubungan badan yang bersifat fisik,
tapi seharusnya kita juga bisa menahan segala hal yang maksiat. Jadi meninggalkan sesuatu yang maksiat atau sesuatu yang menimbulkan dosa. Sehingga puasa itu tidak hanya bernuansa fisik tapi juga bernuansa rohani. Kita tidak hanya mencegah dari keperluan badan tapi juga keperluan rohani, yaitu mencegah nafsu yang memerintahkan kita menuju ke tempat-tempat yang negatif. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan apa itu janji-janji Allah yang diberikan kepada kita yang menjalankan puasa. Di sini saya hanya memberikan uraian, diantaranya yaitu hanya 3 saja yang saya rangkum dalam kesempatan ini, bahwa orang yang berpuasa itu pertama akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, sebagaimana yang terdapat pada suatu hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma, barang siapa puasa Ramadhana di bulan Ramadan, imanan dengan iman, wahtisaban dan dengan ihtisaban dengan menghitung-hitung atau dengan ikhlas, ghufira lahu maka diampunilah dosanya, ma taqaddama min dzambihi, ghufira maka diampunilah untuk orang yang menjalankan puasa itu, ma taqaddama min dzambihi dari apa yang dari dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi orang yang menjalankan puasa ini kita akan mendapatkan karunia berupa pengampunan dosa-dosa yang telah kita lakukan, sehingga diharapkan dengan adanya dosa-dosa yang diampuni itu kita akhirnya menjadi bersih, dan dengan hati yang bersih itu akhirnya kita akan lebih mudah dalam menjalankan hidup ini. Yang kedua yaitu mendapatkan 2 jenis kebahagiaan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, lishoimi farhatani, farhatun hina yaftiru wa farhatun hina yalqorobahu, yang artinya bagi lishoimi, bagi orang yang berpuasa itu farhatani, ada 2 kebahagiaan. Farhatun hina yaftiru, pertama yaitu farhatun, kebahagiaan hina yaftiru apa yaftoru ya, hina yaftoru, kebahagiaan ketika kita berbuka. Jadi orang yang menjalankan puasa itu pasti akan merasa senang, bahagia saat datangnya berbuka, yaitu waktu maghrib tiba. Tidak tergantung jenis bukanya apa, itu orang yang menjalankan puasa itu pasti merasa senang. Dari segi logika, kita sehari penuh menahan lapar dan dahaga, pada saat kita maghrib kemudian diberikan kesempatan atau diperbolehkan untuk berbuka, maka saat itu juga nafsu kita terpenuhi keinginannya, maka akan terjadi bahagia. Oleh karena itu, ini dapat juga kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Kalau kita ingin merasakan makan itu enak, buatlah lapar dulu. Jangan belum lapar kita makan gitu ya. Kalau kita itu lapar baru makan, pasti ya akan merasa enak.
tidak tergantung dengan lauknya apa atau jenis yang dimakan apa, karena ya lauk yang paling enak itu adalah lapar. Dan ini akan kita rasakan pada waktu berbuka puasa, karena kita menahan seharian tidak makan sehingga akan merasa lapar, maka saat diperbolehkan kita berbuka atau diperbolehkan untuk makan, maka akan terasa senang dan terasa enak. Wa farhatun hina yalqa rabbahu. Yang kedua yaitu kita akan mendapatkan kebahagiaan pada saat kita bertemu dengan Tuhannya. Jadi pahala puasa itu adalah pahala yang sangat besar. Kalau pahala ibadah yang lain itu dapat dihitung, ada perkaliannya, dapat 100 kali atau 700 kali atau 7.000 kali. Tapi puasa itu adalah pahalanya langsung diberikan oleh Allah tanpa kita bisa menghitung. Jadi oleh karena itu maka orang yang berpuasa itu akan berbahagia ketika kita bertemu dengan Tuhan dengan mendapatkan pahala yang sangat besar. Yang ketiga, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan kesempatan masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. La yadkhulu minhu akhda ghairahum. Artinya di dalam surga itu ada sebuah pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Yang masuk melalui pintu itu di hari kiamat hanyalah orang-orang yang berpuasa. Yang lainnya tidak masuk lewat pintu itu. Oleh karena itu berdasarkan hadis ini bahwa di dalam surga itu terdapat pintu khusus yang disebut pintu Rayyan. Itu yang bisa masuk hanyalah orang-orang yang berpuasa. Jadi pintu Rayyan itu adalah pintu khusus yang diperuntukkan bagi orang-orang yang menjalankan puasa. Sehingga apabila kita menjalankan puasa ini, berarti kita punya kesempatan masuk surga melalui pintu Rayyan ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini bisa menambah wawasan kita, yang akhirnya dapat memberikan semangat kepada kita. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita akan mendapatkan pahala sebagaimana Allah sebutkan, bahwa kita menjalankan puasa ini agar menjadi orang yang muttaqin. La'allakum tattaqun. La'allakum itu mudah-mudahan. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan menjadi takwa. Semoga kita mendapatkan tidak hanya mudah-mudahan, tapi betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.